Pengambil alihan barang bukti di TKP pembunuhan Brigadir Yosua oleh Pabinal Divisi Propam Polri menjadi perdebatan hangat dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Karo Pabinal Div Propam Polri Hendra Kurniawan. Apakah Propam berwenang melakukan penyidikan kejahatan pidana umum? Saya akan membahasnya bersama dengan tim kuasa hukum Hendra Kurniawan, ada Raditya Yosodiningrat, dan kriminolog Profesor Adrianus Meliela. Selamat malam Mas Radit, Prof. Adrianus. Malam Mbak Sylvia. Baik, sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu cuplikan dari persidangan kemarin. Sejauh yang saudara ketahui, apakah Paminal mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan terhadap barang dan orang? Tahu atau tidak? Siap. Tidak. Saudara? Siap, tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Siap, tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu itu. Saya terima kasih yang mulia. Saya minta saksi-saksi ini masih tetap nanti di persidangan ketika memeriksa saksi yang lain terkait dengan pertanyaan saya. Nanti Karena suatu hal yang mustahil seorang anggota Polri tidak mengetahui itu. Baik, Mas Raditya, tim Anda bertanya soal kewenangan Paminal ya dalam mengamankan barang bukti dan orang kepada para saksi. Apa sebetulnya yang berusaha dikejar dari pertanyaan itu? Jadi pada saat itu adalah peristiwa pidana yang terjadi antara polisi dengan polisi, yang melibatkan anggota polisi dengan anggota polisi. Dalam hal ini untuk kalau perkara dalam hal pidananya itu memang ditangani oleh pihak Reskrim. Tapi kalau untuk kode etik dan kesalahan itu lebih dulu diperiksa oleh pihak Propam. Dan untuk itu harusnya anggota Polri yang matang itu tahu bahwa ada peraturan Perkadif atau peraturan kepala Divisi Propam nomor 1 tahun 2015, yaitu pasal 8 huruf F, di mana memang Propam atau fungsi Propam berwenang untuk mengamankan orang atau barang sehubungan dengan perkara ya, untuk diulang penyidikan dalam hal program penyidikan. Gitu. Itulah menurut kami harusnya mereka tahu kan itu. Jadi menurut tim Anda ini seharusnya para penyidik ini tahu ya kalau kewenangan Propam memang memiliki kewenangan untuk mengamankan barang bukti karena itu kejadiannya tembak-menembak yang diketahui saat itu adalah tembak-menembak antar anggota Polri. Betul. Apakah memang betul seperti itu Prof. Adrianus? Apakah memang karena ini adalah tembak-menembak antar anggota Polri, skenarionya waktu itu seperti itu, sehingga memang Propam yang harus mengamankan barang buktinya terlebih dahulu dibandingkan dengan penyidik dari Polres Jakarta Selatan? Ya kalau mau bicara soal kesalahannya FS, itu salahnya adalah bahwa kemudian yang bersangkutan mengaitkannya dengan kekerasan seksual. Jadi orang kemudian melihat bahwa ada kaitan, ada hubungan antara kekerasan seksual yang katanya dilakukan oleh Brigadir J yang lalu mengakibatkan tembak-menembak. Ya, jadi dengan kata lain, cara berpikir dari penyidik Polres Jakarta Selatan itu oke juga tuh, yakni dia melihat bahwa ini bukan soal semata-mata soal tembak-menembak antar anggota, tetapi ada konteks kekerasan seksualnya. Nah, salahnya FS di mana? Kenapa harus memakai konteks kekerasan seksual sebetulnya? Sebab kalau saja ini hanya murni soal tembak-menembak, lalu menjadi urusan Propam, maka saya kira ya ini kita ngomong-ngomong hal yang tidak terjadi ya, akan lebih mudah dikontaminasi, akan lebih mudah untuk diselesaikan secara internal, sehingga tidak harus begini. Tapi ketika sudah ada embel-embel kekerasan seksual, di mana konteks pidana umum terjadi, ya tentu dalam hal ini pihak penyidik Polres Jakarta Selatan juga merasa punya kewenangan untuk itu. Demikian. Merasa punya kewenangan, tapi sebetulnya SOP-nya harusnya seperti apa, Prof? Ya kalau kita bicara mengenai mana yang salah, itu saya kira semua punya cara melihat ya. Nah, tetapi kalau kemudian lalu main ambil, saya kira juga lalu wajar kalau kemudian dari pihak Polres merasa ada yang dilangkahi. Ya khususnya sang kasat ini. Tetapi kelihatannya kemudian sang kasat ini tidak mau memperbesar, mengingat kemungkinan Kapolresnya sendiri kemudian lalu mengatakan secara imajiner, ya sudah deh diamkan saja, atau ya sudah deh dilepaskan saja. Mungkin begitu sehingga kemudian yang bersangkutan tidak mempersoalkannya. Tapi kalau kita bicara mengenai bahwa yang bersangkutan juga punya kewenangan, rasanya tidak akan semudah itu. Kemudian yang bersangkutan lalu melepaskan begitu saja, begitu.
Prof, kalau kita lihat sebetulnya pada saat skenarionya tembak-menembak tapi ada embel-embel pelecehan seksual, sebetulnya pada saat itu harusnya dilihat sebagai pidana umum sehingga penyidik Polres Jakarta Selatan lah yang harus mengamankan barang bukti dan sebagainya, atau dilihatnya ini adalah peristiwa tembak-menembak antar dua anggota Polri sehingga Propam berwenang masuk ke area situ? Ya minimal kan ini masih taraf lidik ya. Minimal ada ruang untuk bertemu bersama, bicara bersama, toh masih dalam taraf lidik. Ya kita belum bicara soal kewenangan nih. Tapi ketika sudah main ambil begitu ya memang lalu menjadi soal kekuasaan dalam hal ini. Nah makanya kemudian lalu terjadilah seperti yang sekarang ini begitu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Raditya. Mas Raditya, Hendra Kurniawan datang ke TKP. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya ketika Hendra Kurniawan akhirnya bisa datang ke TKP? Jadi gini, saya jelasin ya, biar nggak rancu ya. Pada hari peristiwa tanggal 8 ini kan, itu baik saya Sambo melakukan pembunuhan itu ya. Semua manusia semua tidak ada yang tahu. Dia memberitahu pada Hendra, pada fungsi Propam dan orang-orang mereka untuk kumpul datang ke lokasi. Di lokasi diberitahu, bahkan orang dari Reskrim pun datang dari Jakarta Selatan ke lokasi. Di sana Sambo membuat cerita, ya kan, bahwa terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Brigadir E. Dan peristiwa itu diaminkan oleh saksi-saksi yang ada di sana pada waktu itu, yaitu ada Kuat Maruf, ada Brigadir Eliezer dan semua yang ada di sana, yang mengatakan bahwa peristiwanya seperti itu, gitu. Dan dari bukti-bukti yang ada, dari keterangan seluruh saksi itu tidak ada satupun yang mereka yang lain daripada selain kita itu kecuali tembak-menembak karena adanya pelecehan kan gitu. Nah, setelah itu dikaitkan dengan Hendra Kurniawan. Pada hari itu Hendra Kurniawan sedang kegiatan di luar, lagi sedang mancing, dipanggil datang ke sana, dan begitu datang langsung diceritakan mengenai hal tersebut, dibawa ke lokasi, dilihatkan mayat, ya kan, dan diberitahu bahwa peristiwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Begitu juga Duluan Kasat. mana antara Paminal atau penyidik Polres Jakarta Selatan yang datang ke TKP? Dan apakah briefing soal tembak-menembak pelecehan seksual itu dilakukan bersama-sama? Jadi selisih hanya 5 menit. Tapi di lokasi sudah ada Pak Ferdi Sambo dan mereka ART-nya dan para pelaku itu ya pada hari itu ya. Dan saksi-saksi yang ada di sana kan gitu. Ketika Reskrim Selatan masuk, ya kan, dan diberitahukan sama juga halnya dengan cerita tembak-menembak kan gitu. Sampai dilakukan penyidikan oleh perintah Kapolres, melakukan penyelidikan, dilakukan pemeriksaan awal yang tadi bagaimana kita dengar sama-sama bahwa ditegur oleh beliau, dan di sanalah awal ada rasa penyidik Selatan merasa ada intervensi. Intervensi itu bukan dari klien kami, bukan dari Hendra atau dari siapa, tapi intervensi dari Susanto, yaitu Propam yang ada di sana, ya, dan juga masalah pengambilan barang bukti yang harusnya mereka kita, tapi kok diambil Propam. Di sana ada merasa seperti dipersulit dalam melakukan penyidikan, gitu. Jadi yang duluan datang adalah penyidik dari Polres Jakarta Selatan ya, Mas, bukan Propam? Gimana? Yang duluan datang ke TKP penyidik dari Polres Jakarta Selatan atau dari Propam? Selisih hanya 5 menit, Propam duluan yang datang. Siapa duluan? Propam. Oke, baik. Mas Raditya dan juga Prof. Adrianus, saya akan putarkan lagi kesaksian dari Kodir yang merupakan asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo. Kita simak bagaimana kesaksiannya. Jika terjadi pembunuhan terhadap Yosua, saudara berada waktu itu di tempat keterangan kamu di sidang kemarin. Setelah jam 22, kamu membersihkan itu TKP. Iya Pak. Membersihkan darah. Hah? Iya Pak, benar Pak. Siapa yang menyuruh kamu untuk membersihkan darah itu? Tidak tahu namanya Pak. Tidak tahu namanya. Beni Ali? Iya Pak. Beni Ali? Saya tidak hafal Pak. Ari? Tidak hafal Pak. Yang kamu ciri-ciri orang yang menyuruh kamu seperti apa? Pakai kaos Pak. Pakai kaos. Badan besar? Lupa saya. Lupa. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Mas Radit, kalau menurut klien Anda siapa yang sebetulnya memberitakan Kodir untuk langsung membersihkan darah Yosua? Pada waktu itu tidak ada yang tahu siapa, dan di persidangan tidak terungkap siapa. Jadi memang tidak, kami pun nggak tahu, dan kita pun nggak tahu siapa menyuruh. Bukan dari Propam? Kita nggak tahu, tidak ada yang tahu kan, kami nggak ada yang cerita juga.
Dan di persidangan pun tidak terungkap. Tidak terungkap. Oke, Prof. Adrianus, kalau tidak terungkap siapanya, saya ingin tahu kalau darah di TKP itu dibersihkan oleh ART Sambo Sikodir ini, apakah sebetulnya lazim TKP, apapun yang terjadi di TKP itu langsung dibersihkan? Ya, tidak. Pertama-tama misalnya harus dibentang dulu polis lain. Lalu kemudian secara bergantian Iden datang, lalu lapor datang, ya, untuk kemudian melihat, kemudian lalu ada lagi Inavis datang, ya. Tapi ini kelihatannya tidak hadir lembaga-lembaga tersebut. Lalu kemudian juga harus jelas siapa yang menjadi detektif acting detektif ya di situ. Kelihatannya adalah Kasat Reserse Jakarta Selatan. Tapi tadi dikatakan bahwa justru ketika dia mau mengambil barang bukti kemudian dihalangi. Jadi ini mengindikasikan situasi yang jorok ini dengan memakai bahasa yang lain. Tentu karena sudah diperkirakan bahwa skenario sudah bekerja. Nah, jadi saya kira memang ini suatu pembelajaran bagi Polri ini untuk kemudian patuh pada bagaimana melakukan tata kelola TKP sebagaimana sudah menjadi ketentuan dari kepolisian. Begitu. Oke, soal polis lain juga, Prof. Adrianus. Polis lain itu hanya terpasang di dalam rumah. Apakah seharusnya polis lain itu sampai di luar rumah juga dipasang? Kelihatannya baru dipasang belakangan ya, bukan dipasang langsung pada saat itu juga. Ya, ini mengindikasikan bahwa terjadi tarik menarik tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa saya kembali pada tadi mengenai debat antara orang Propam dan juga Kasat Serse. Saya kira juga perlu dilihat kaitannya dengan apa yang menjadi statement dari Kapolres, di mana mengatakan bahwa persis seperti yang dikatakan oleh FS bahwa terjadi tembak menembak, bahwa sudah diadakan pemeriksaan TKP padahal sebetulnya tidak sempurna. Ya jadi dengan kata lain wajar kalau kemudian seorang Kasat juga tidak mau ngotot ya, karena tadi toh juga dia sudah lapor kepada Kapolresnya dan Kapolresnya mengatakan seperti itu, begitu. Boleh saya jelasin, Mbak? Boleh saya jelasin Ya, sedikit? silakan ditanggapi, Mas Radit. Jadi peristiwa tanggal 8 dan diinformasikan kepada kita semua, baik penyidik maupun masyarakat, kalau terjadi tembak menembak kan. Dan pada saat saya pun sampaikan seperti itu. Nah, dalam perkara klien kami kan di masa ini barang bukti ada CCTV. Nah, sedangkan di permasalahan awal tadi barang bukti ada senjata api, peluru dan lain-lain. Hal yang berbeda ya. Dan yang dimasalahkan dalam perkara klien kami ini ada masalah pengumpulan CCTV yang dilakukan oleh Saudara Irfan, ya kan, atas perintah HK dan pimpinannya itu. Kemudian CCTV itu telah diserahkan pada hari yang sama ke penyidik Polres Jakarta Selatan untuk sebagai barang bukti. Dan pada itu terjadi pada tanggal 10. Baru kemudian tanggal 11 CCTV tersebut diminta oleh anak buah oleh Cuk, Kompol Cuk, yaitu ininya Ferry Sambo atau kita Ferry Sambo, diminta dan diambil. Pada hari itu pun mereka penyidik Jaksa keberatan. Tapi mau gimana lagi? Yang minta adalah langsung jadi otak yang mereka tahu datang karena Ferry Sambo dan kita Bapak Ferry Sambo kan. Akhirnya diberikan dan dikembalikan. Dan dikembalikan lagi dalam keadaan sudah rusak. Bahwa artinya peristiwa yang dilakukan klien kami dalam hal mengumpulkan CCTV dan diserahkan kepada penyidik pada tanggal 10 itu tidak ada hubungannya dengan ketika diambil lagi oleh mereka, ditonton oleh 3 orang dan dilaporkan ke Sambo tanggal 11. Jadi peristiwanya tanggal 12 peristiwa itu jelas bahwa sudah mereka ambil dan mereka tonton dilaporkan ke Sambo. Namun demikian peran dari perbuatan klien kami di bawah atau di tanggal 8, 9 itu ya yang belum ada niat jahat. Dan kita sama-sama tahu kan bahwa mens rea itu niat jahat ada ketika ada perintah bahwa untuk dirusakkan begitu. Yang perintah dirusak ke Sambo adalah pada tanggal 13. Oke, jadi barang bukti CCTV itu sebetulnya sudah sempat diambil oleh penyidik Polres Jakarta Selatan tapi diminta ya oleh Propam pada tanggal 11. Pada saat diminta pada tanggal 11 itu, apakah klien Anda sudah tahu bahwa peristiwa sebenarnya itu bukan tembak-menembak? Belum, yang tahu hanya 3 orang. Tapi itu bukan cerita saya, tahu 3 orang yang mereka menonton dalam cerita karena mereka tahu dan mereka nonton di suatu tempat, nah itu dilaporkan kepada Sambo. Nah, kami tidak tahu tidak ada hubungan sama sekali kan. Apakah sempat ditanyakan kepada dari klien Anda, kenapa
barang bukti CCTV itu harus diminta dari penyidik Polres, itu diminta ke Propa? Yang kita pun tidak tahu bahwa barang bukti itu diminta. Yang kita semua nggak ada yang tahu, yang itu dilakukan sendiri dan kami tahu atas keterangan dari Kasat Reskrim dan Kanitnya kemarin di persidangan bahwa diminta oleh orang yang bernama Juk, dan itu atas perintah Ferdy Sambo. Mereka tidak bisa menolak karena yang minta adalah masuk ke Bapak Ferdy Sambo kan gitu kan. Akhirnya diserahkan tapi balikin diserahkan lagi sekali itu kan. Oke, Prof. Adrianus terakhir. Artinya perbuatan dan kami telah selesai. Dalam hal ini malah dalam persidangan kemarin jelas bilang bahwa Irfan dan itu mengumpulkan CCTV adalah membantu pekerjaan Polres Jakarta Selatan dalam hal penyidikan perkara tersebut. Gitu. Bukan mempersulit, tapi dalam peristiwa ini dikait-kaitkan bahwa penyidikan adalah CCTV. Hal tersebut tidak benar, Mbak. Barang bukti beda, dan peristiwanya beda. Gitu. Oke, peristiwanya beda. Sebetulnya keterlibatan Hendra Kurniawan itu cuma sampai tanggal 8 itu ya, maksud Anda begitu ya? Apakah Prof. Adrianus juga melihatnya seperti itu? Saya pernah membaca di pemberitaan di sebuah media yang mengatakan bahwa FS mengatakan kepada Hendra bahwa Hendra adalah hanya kepada Hendra saja saya percaya untuk membantu dalam rangka kasus ini. Nah, dalam rangka pengurusan kasus ini. Jadi kalau itu yang kemudian diucapkan, maka sebagai bawahan langsung dari FS itu berada pada dua hal tuh. Pertama sebagai bawahan, kedua sebagai orang yang paling dipercaya oleh FS itu sendiri. Nah, maka besar kemungkinan FS sebetulnya memberitahu apa yang terjadi pada Hendra, dan kemudian lalu Hendra bersama-sama untuk kemudian lalu melakukan satu obstruction of justice itu. Mungkin begitu. Maaf, dalam pada surat pernyataan yang dibuat oleh Ferdy Sambo ya, dan itu dalam BAP Ferdy Sambo bahwa yang disuruh itu adalah Arief Rahman. Arief Rahman lah yang melaporkan kepada Pak Ferdy Sambo. Oke. Tapi ini tidak ada hubungan dengan Hendra salah. Artinya itu keterangan Ferdy Sambo terhadap Arief Rahman. Dialah satu-satu yang dipercaya. Kalau Anda kata keluar dari sini, berarti kamu orangnya. Itu ada dalam pernyataan dalam BAP Ferdy Sambo. Oke. Semua BAP Mas Radit, Prof. Adrianus, sayang sekali waktu kita terbatas. Untuk jawaban nantinya kita akan buktikan bersama-sama di pengadilan ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prata Besar ini.